Selalu perhatikan dua huruf hamzah setelah mat ini. Huruf hamzah memiliki sifat siddah, yaitu tertahannya suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Apalagi dua huruf hamzah ini berada setelah huruf mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita. Kita sampai pada surah Al-An'am. Kita melanjutkan di ayat 61. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama tajwidnya dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah. Wa huwal, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Wa huwal qahiru fawqa, qa fathah diikuti alif, dua harakat kita panjangkan mad tabi'i. Qahiru faw, fathah bertemu waw sukun kita lunakkan. Fawqa sama halnya bertemu dengan huruf abjad u, fawqa. Fawqa ibadihi, iba huruf ain tawasud dan jahar. Ai'u, iba jangan samakan dengan hamzah. Iba fathah diikuti alif, dua harakat mad tabi'i. Ibadihi, hadhamir yang berharakat panjang, alif kecil di bawah atau kasroh berdiri yang tidak bertemu hamzah, namanya mad silah khasirah, cabang dari mad tabi'i, dua harakat kita panjangkan. Ibadihi wa yursilu, wa yur ra sukun yang didahului dhammah kita baca tafkim. Wa yursilu 'alaikum, alaikum fathah bertemu ya sukun kita lunakkan. Alai sama halnya bertemu dengan huruf abjad i, alai. Alaikum, mim sukun bertemu ha, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung, idhar syafawi. Pertemunya mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, namanya idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Alaikum hafadhah, mim sukun mendengung hanya bertemu dengan dua huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan dua huruf ini, ya, selain bertemu dengan dua huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas idhar syafawi. Alaikum hafadhah, hafadhah, hati-hati membunyikan huruf ha, jangan tertukar ha. Ha, hafadhah, tak marbutah yang berharakat fathah tanwin yang dibaca waqaf, maka kita baca ha, kita baca sukun. Hafadhah menjadi ha, hafadhah. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Rusuluna, hatta huruf ha lagi, jangan tertukar ha, ha. Hatta idza jaa, bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita panjangkan 4 atau 5 harakat. Namun kita tentukan salah satu, misalnya 5 harakat, maka nanti jika terdapat mad jaiz kita samakan 5 harakat, kita panjangkan. Hatta idza jaa, fathah bertemu alif, 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Idza jaa, ada mad lagi di sini yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Bagi teman-teman yang masih kesulitan membedakan mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil, cara sederhana kita cukup melihat ciri-ciri dari hamzahnya tersebut.
Perhatikan gambar berikut ini. Ciri-ciri mad jaiz munfasil, yaitu bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat yang hamzanya berupa seperti alif. Ini ciri-ciri dari mad jaiz munfasil. Sedangkan mad wajib mutasil, bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Ciri-ciri hamzanya yang seperti ini. Ada yang menyebutnya hamzah kecil. Ini adalah ciri-ciri dari mad wajib mutasil, bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad wajib mutasil. 5 harokat kita panjangkan. Hatta idza jaa ahadakumul. Selalu perhatikan dua huruf hamzah setelah mad ini. Huruf hamzah memiliki sifat siddah, yaitu tertahannya suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Apalagi dua huruf hamzah ini berada setelah huruf mad. Jaa ahadakumul. Mengapa kita harus memperhatikan dua huruf hamzah ini? Karena kesalahan yang sering terjadi pada saat membunyikan dua huruf hamzah ialah lemahnya suara pada saat membunyikan huruf tersebut, sehingga bunyinya seperti ini. Hatta idza jaa ahadakumul. Hatta idza jaa ahadakumul. Itulah kesalahan yang sering terjadi pada saat membunyikan dua huruf hamzah yang seharusnya dibaca jelas dan tegas, namun kesannya seperti menyeret huruf. Berikutnya, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Ahadakumul. Fathah bertemu waw sukun kita lunakkan seperti bertemu dengan huruf abjad u. Mau tutawaf. Sekarang kita uraikan pada kalimat wahum. Mim sukun bertemu lam alif idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Wahum la. Lam alif 2 harokat. La yufarritun. Masuk pada huruf ro, hanya masuk. Yufarritun. Bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, mad arid li sukun, 4 harokat kita panjangkan. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Mim yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Tsumma ruddu. Berikutnya masuk pada huruf dal yang bertasdid. Ruddu. Bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimah. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita samakan dengan sebelumnya. 4 harokat kita panjangkan. Ruddu ilallahi. Lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkim. Ilallahi maulah. Mau fathah bertemu waw sukun kita lunakkan seperti bertemu dengan huruf abjad u. Maula lah alif kecil di atas 2 harokat mad tabi'in. Maulahumul haqq. Lam ta'rif yang ciri-cirinya bersukun idhar qamariyah. Humul haqq. Hati-hati membunyikan huruf ha, jangan tertukar ha. Humul haqq. Huruf qaf yang mati di akhir kalimat dan bertasdid masuk dulu baru kita pantulkan dengan kuat. Maulahumul haqqu. Qalqalah kubra. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ala lam alif 2 harokat kita panjangkan. Ala lahul masuk pada idhar qamariyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun.
lahul hukmu, kaf sukun yang memiliki sifat syiddah dan hamas, huk. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Asra'ul huruf ain, ra'ul masuk pada idhar qamariyah, lam ta'rif yang bersukun. Wa huwa asra'ul hasibin. Ha, hati-hati membunyikan huruf ha, jangan tertukar ha. Ha, alif kecil di atas dua harakat mad tabi'i. Wa huwa asra'ul hasibin. Bin bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mad arid li sukun, 4 harakat kita panjangkan. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Qul lam sukun, qul may nun sukun bertemu ya idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini maka siap masuk dengan mendengung, masuk pada huruf ya dan mendengung selama 3 harakat. May yunajjikum, berikutnya masuk pada huruf jim yang bertasdid, yunajjikum. Ji kasrah diikuti ya sukun 2 harakat mad tabi'i, jikum yunajjikum. Mim sukun bertemu mim idgham mimi, memasukkan atau mentasdidkan 2 mim, bertemunya mim sukun dengan mim, memasukkan bunyi mim sukun kepada mim berikutnya disertai mendengung selama 3 harakat. Nun sukun bertemu dha, nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harakat. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini maka nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harakat. Min dzulumatil, ma alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Matil lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Dzulumatil barri wal bahri. Berikutnya ra yang bertasdid. Barri wal. Berikutnya masuk pada huruf ra yang bertasdid. Barri wal hanya masuk dan ra kita baca tarkik atau tipis karena ra kasroh. Barri masuk lagi pada idhar qamariyah, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun. Wal bahri, ha sukun jangan tertukar ha. Bah. Wal bahri tad'u, dal sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugroh, jangan lupa dipantulkan tad'u. Huruf ain dhamma diikuti wawu sukun 2 harakat kita panjangkan. Tad'unahu, hadhamir yang berharakat panjang, dhamma terbalik yang tidak bertemu hamzah, namanya mad silah khosirah, cabang dari mad tabi'i, 2 harakat kita panjangkan. Nahu tadarru'au, tadar huruf dad yang memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu sifat istithalah. Tepi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Tadar, dan masuk pada huruf ra yang bertasdid, hanya masuk tanpa ditahan lama-lama, tanpa mendengung, hanya masuk. Tadarru'au, huruf ain fathah tanwin yang bertemu wawu idgham bi gunnah, siap masuk dengan mendengung, masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf waw dan mendengung selama 3 harakat. Au wa khufyah, tak marbutah yang berharakat fathah tanwin yang dibaca waqaf. Wa khufyah, tanda waqaf jaiz, artinya boleh terus boleh berhenti. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Lain nun sukun bertemu hamzah idhar halki, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini maka nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung.
nun sukun bertemu jim, ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Anjana, jajiju, huruf jim, ja berharokat alif kecil di atas, 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Anjana, na fathah diikuti alif, 2 harokat mat tabi'i. Na min nun sukun bertemu ha, idhar halki, nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Min hadhihi, hadhihi, ha alif kecil di atas, 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Hi, hadhamir yang berharokat panjang yang tidak bertemu hamzah, mat silah khosirah cabang dari mat tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Min hadhihi lanakunan, lanakunan, duma diikuti wawu sukun, 2 harokat mat tabi'i. Kunan, nun yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Nanna minash, minasya masuk pada idgham syamsiyah, lam ta'rif yang tidak bersukun, alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Minasya fokus pada huruf shin, tafasi. Minasyakirin, kirin bertemunya mat dengan huruf idgham yang dibaca waqaf mat arid li sukun, 4 harokat kita panjangkan. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sadaqallahul azim.